Hai semuanya, di video kali ini aku mau membahas tentang bagaimana cara input order dan bagaimana cara pencairan dana dari pos COD. Di video sebelumnya aku sudah membahas bagaimana cara pendaftaran secara online. Jadi sebelum kalian melihat cara input order di sini, kalian lihat dulu cara pendaftarannya. Sebelum masuk ke fitur COD, aku mau menjelaskan tentang VCOD atau yang disebut administrasi COD. Kalau kalian pengguna Shopee, pasti kalian tahu kalau kita menggunakan pelayanan COD, pasti kita dikenakan administrasi. Begitu juga di pos COD ini kita juga dikenakan administrasi. Besaran administrasinya cukup ringan, hanya 1% dari harga barang kita. Jika barang yang kita kirim harganya 150 ke bawah, administrasinya hanya 1.500. Jika harganya melebihi dari Rp150.000, maka administrasinya dikenakan 1%. Contoh misalnya, kita mengirim barang dengan harga 300.000, maka VCOD-nya adalah 3.000. Jika kita mengirim dengan harga barang 1 juta misalnya, maka VCOD-nya untuk 1%-nya adalah Rp10.000. Jadi untuk VCOD ini kalian harus pahami dulu. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian bisa tanya ke aku. Jadi istilahnya nanti si pembeli akan dikenakan biaya dari harga barang kamu, terus ditambah dengan ongkir dan ditambah dengan administrasi juga. Jadi totalnya adalah dari ketiga totalan tersebut. Untuk input order, kita buka aplikasi POS aja. Kemudian di halaman awal kita klik POS reguler. Selanjutnya halaman bagian atas kita klik pilih order. Kalau rumah kalian dekat dengan kantor pos, lebih baik kalian langsung aja ke kantor posnya. Kalian pilih menu drop off. Tujuannya biar cepet diangkut aja paketan kita. Terus kalau kalian mau paketnya dijemput oleh kurir, kalian bisa pilih menu pick up. Tapi kalian perlu memiliki kontak kurir yang bertugas di wilayah kalian. Tapi mungkin minusnya paketan kita nggak langsung keangkut pick up karena sama kurirnya masih dibawa keliling-keliling. Setelah memilih opsi drop off ataupun pick up, di bawahnya ada opsi aktifkan fitur COD. Kita klik aja. Setelah kita memenuhi persyaratan COD di video sebelumnya, kalian harus lihat. Lalu kalian isi aja semua data di bawah, seperti alamat kalian, kemudian alamat pengirim, berat barang. Kalau bisa berat barangnya itu sesuai ya, jangan kira-kira. Kalau terlalu berat, ongkos kirimnya juga bisa berbeda. Isi kiriman bisa kalian tulis deskripsinya seperti kosmetik atau makanan atau alat kesehatan, sesuai apa yang akan kalian kirim. Untuk volumetrik bisa kita skip kalau kita kirim barangnya kecil. Tapi kalau kalian kirim barang yang ringan tapi volumenya besar, itu perlu kalian isi volumetriknya. Kemudian untuk asuransi barang, masukkan harga barang kalian yang akan dikirim. Hanya harga barang aja ya, nanti V sama ongkirnya ada totalannya sendiri. Jangan lupa klik COD kalau kita mau kirim barangnya menggunakan fitur COD. Kemudian kita cek tarif. Klik tarifnya, lalu kita periksa sekali lagi alamat penerimanya apakah sudah benar. Klik selanjutnya. Ini sebagai contoh aja ya, seandainya aku mau kirim ke Bogor dengan harga barang 2 juta. Maka VCOD yang dikenakan adalah 1%, yaitu Rp20.000. Kemudian untuk ongkos kirimnya adalah 18.800. Jadi total yang harus dibayar oleh pembeli adalah 2.038.800. Tapi seandainya kalau kalian mau menanggung biaya ongkir dan biaya administrasi COD, kalian bisa centang bea admin atau bea ongkir.
Jika kalian menanggung keduanya, maka si penerima hanya membayar harga barang aja, yaitu 2 juta. Tapi kalau kalian tidak menanggungnya, maka si penerima membayar harga barang, harga beserta dengan ongkir dan biaya adminnya juga. Setelah selesai input ini, kita klik order, kemudian kita ke menu riwayat. Aku contohkan dengan barang yang sudah aku kirim ya. Klik titik 3 di atas di penerima yang baru kita input, lalu lihat detail. Di halaman inilah kita bisa melihat resi yang perlu kita tulis manual ataupun kalian bisa cetak. Tempel resi di paket lalu kita serahkan ke kantor pos. Aku contohkan beberapa poin yang perlu kita tulis, seperti resi yang QOB itu, terus nama penerima, nama pengirim juga kalian tulis beserta dengan nomor VA-nya juga. Nomor VA ini adalah nomor pembayaran kita nanti kalau COD-nya sudah sampai, nanti posnya itu mengirim ke VA tersebut, jadi langsung masuk ke Postpay kita. Lalu nilai COD juga perlu kita cantumkan. Soalnya setauku sekarang pos masih belum semodern JNT, belum dicetak kayak langsung dapat COD-nya. Jadi kita perlu tulis sendiri nilai COD-nya. Untuk label pengiriman khusus pos COD ini, kalian bisa pesan di toko Shopee aku, linknya aku sertakan di bawah. Kalian bisa pilih label stiker atau label nota. Perlu diperhatikan juga pada saat kita menyerahkan paket ke kantor pos, kita akan diminta untuk bayar ongkir di muka. Nanti pada saat barang COD kita sudah sampai, maka ongkir yang kita bayarkan masuk juga ke akun Postpay kita. Biasanya pada saat barang kita sudah sampai ke penerima sudah konfirmasi penerimaan barang, tapi uang COD kita masih belum masuk. Jangan khawatir, biasanya uang COD kita itu akan masuk keesokan harinya pada saat Pak Pos yang mengantarkan COD kita itu sudah ngantor kembali. Jangan khawatir juga kalau kena hari Sabtu ataupun Minggu, uang kita akan masuk ke Postpay pada hari Senin. Setelah uang COD masuk ke akun Postpay kita, jika kalian ingin penarikan tunai, kalian klik opsi penarikan, lalu kalian pilih merchant yang akan kalian kunjungi. Kalau kalian mau transfer hasil COD ke rekening bank kalian, pilih opsi transfer, lalu pilih bank mana yang kalian miliki. Perlu diingat kembali, di rekening Postpay kita harus ada minimal 10.000 agar kita bisa menikmati fitur COD-nya. Jadi kalau kalian melakukan penarikan, kalian sisakan aja 10.000 di rekening Postpay kalian. Sampai di sini apakah masih ada kebingungan atau pertanyaan? Barangkali aku terlewat suatu informasi. Ada beberapa poin penting juga yang akan aku jelaskan di kolom deskripsi. Jadi setelah kalian selesai menonton video ini, kalian baca aja kolom deskripsinya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Kritik saran kalian tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih.